Halo Halo semuanya. semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai risk management dan internal control. Akan ada 6 subtopik yang akan kami bahas, yaitu risk management, internal control, board of commissioners, audit committee, internal audit, dan external audit. Kita bakalan bahas risk management. Memang risk management itu apa? Risk management adalah memetakan apa saja kemungkinan bahaya atau risiko atau mungkin hal-hal yang gak diinginkan terjadi, dan kita cari cara buat mengurangi peluang hal buruk terjadi dan meminimalisir dampaknya kalau kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Jadi pas ada masalah yang kita khawatirkan muncul, kita sudah ada persiapan untuk menghadapinya. Mari kita bayangkan sebentar, ketika ingin liburan atau berpergian jauh, seringkali kita akan berpikir, apakah akan hujan atau macet saat berpergian nanti. Nah, tentu saja kita biasanya mempersiapkan pencegahan seperti membawa jas hujan atau payung dan mencari jalur lain ketika jalan macet. Nah, ini namanya kita sedang melakukan risk management. Jadi simpelnya gimana? Risk management ada 3 poin penting, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko. ISO atau International Organization for Standardization 31000/2009 menyarankan kepada organisasi-organisasi atau perusahaan untuk mengikuti prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi, seperti membantu persiapan tujuan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan melindungi reputasi organisasi. Ibaratkan ketika perjalanan, manajemen risiko itu buat memastikan perjalanan tetap aman sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai tanpa bahaya. Kedua, manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semua proses organisasi. Manajemen risiko itu harus ada dalam semua aktivitas organisasi, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, sampai pelaksanaan operasional sehari-hari juga butuh manajemen risiko. Risk management merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Manajemen risiko itu bukan dipikirin pas lagi tengah jalan, tapi dari sebelum pergi, di perjalanan, sampai tujuan, itu selalu menjadi bagian dari proses manajemen risiko. Ketiga, risiko itu harus dipertimbangkan setiap kali kita mengambil keputusan, agar keputusan yang dibuat itu lebih bijak dan didasarkan oleh pemahaman yang jelas juga terhadap risiko dan peluang. Ibaratkan setiap kali kita mau pergi liburan atau sekadar mau berangkat kerja atau sekolah, kita selalu mikirin risiko, apakah akan hujan, macet, atau ban bocor di tengah jalan. Makanya manajemen risiko harus ada dalam setiap aktivitas. Yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Risiko itu muncul dari ketidakpastian, maka manajemen risiko harus secara langsung mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk ketidakpastian. Seperti halnya kita sadar bahwa cuaca bisa berubah, orang bisa cedera, atau alat bisa rusak, sehingga semua itu diantisipasi sejak awal. Kelima, risiko manajemen bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Proses manajemen risiko itu harus dilakukan secara konsisten, terorganisir, dan tepat waktu, agar hasilnya efektif, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seperti halnya kita bikin list-list untuk persiapan berlibur, sehingga sebelum hari H, gak ada yang kelewat. Begitu juga dengan risiko manajemen. Yang keenam, manajemen risiko itu harus berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Proses analisis manajemen risiko harus menggunakan data dan informan yang paling akurat dan relevan yang tersedia saat itu, meski informasinya belum tentu sempurna. Ibaratkan kita ke kafe atau ke restoran, pasti kita sudah mencari info terbaru soal restoran atau kafe itu dari internet, dan juga dari pengalaman orang yang sudah pergi ke sana. Ketujuh, risiko manajemen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Manajemen risiko harus menyesuaikan diri dengan tujuan, struktur, budaya, dan juga kondisi operasional organisasi. Ketika berkendara di musim hujan dan musim kemarau, risikonya juga berbeda. Jadi, perencanaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tim. Yang kedelapan, risiko manajemen memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Faktor manusia itu seperti persepsi, nilai, dan perilaku yang sangat mempengaruhi bagaimana risiko dipahami dan dikelola, sehingga harus menjadi bagian dari proses manajemen risiko. Misalkan di tempat baru ada aturan adat tertentu, maka itu juga yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan.
Yang kesembilan, resiko manajemen harus bersifat transparan dan inklusif. Proses manajemen risiko harus melibatkan pemangku kepentingan yang relevan secara terbuka, agar bisa membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Semua orang di dalam tim boleh kasih pendapat mengenai persiapan, risiko, dan bukan cuma ketua tim yang tahu. Jadi semua orang akan paham akan risiko dan persiapan yang nantinya bisa dihadapi. Yang ke-10, resiko manajemen bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Manajemen resiko harus selalu diperbarui, karena resiko dan lingkungan organisasi terus berubah. Maka proses ini harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi saat perjalanan, kita bisa langsung ganti rencana ke jalur lain. Yang ke-11, resiko manajemen mendorong perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Manajemen risiko seharusnya menjadi bagian dari proses peningkatan berkelanjutan, sehingga organisasi dapat terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Setiap selesai kegiatan acara, tim akan selalu mengevaluasi apa yang kurang, apa yang bahaya, dan apa yang perlu diperbaiki untuk acara selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke proses manajemen risiko. Ada 4 proses dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Sebelum mengadakan acara, kita akan mencatat semua kemungkinan masalah yang bisa terjadi selama acara. Misalnya, cuaca buruk, kemungkinan peserta yang akan datang sedikit atau terlambat. Kemudian, sound sistemnya rusak, atau panitia lain yang berhalangan hadir, dan lain sebagainya. Intinya, kita harus mengidentifikasi apa saja yang bisa menjadi masalah. Lanjut yang kedua, penilaian resiko. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang mungkin terjadi, kita harus menilai seberapa mungkin terjadinya dan seberapa parah dampaknya terhadap organisasi atau perusahaan, sehingga kita tahu mana resiko yang harus diantisipasi terlebih dahulu dan harus lebih serius ditangani. Yang ketiga, respon terhadap resiko. Nah, kita harus menentukan strategi menghadapi resiko-resiko itu. Ada 4 pendekatan utama, seperti menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima resiko. Ini semua tergantung pada tingkat resiko dan seberapa siap organisasi kita menanganinya. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Resiko itu dinamis, jadi walau mungkin saat itu belum kelihatan resikonya, kita harus tetap memantau dan mengevaluasi apakah mungkin ada resiko baru yang muncul atau tindakan pencegahan kita sudah efektif. Dengan pemantauan yang baik, kita bisa terus memperbaiki proses manajemen risiko secara berkelanjutan. Oh, begitu. Risk management sudah paham nih. Terus internal control itu apa? Jadi, internal control itu seperti sistem aturan dan pengamanan di perusahaan agar semuanya jalan sesuai rencana, gak ada yang curang, dan laporan keuangan bisa dipercaya. Misalnya nih, di sebuah toko, kasir gak boleh pegang uang hasil penjualan tanpa dicatat. Lalu, stok barang harus dicek rutin biar barang gak ada yang hilang. Kemudian, semua transaksi harus dicatat di sistem dan lain sebagainya. Yang barusan itu disebut internal control. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari internal control ya untuk menjaga aset perusahaan, memastikan laporan keuangan akurat, memastikan aktivitas dalam organisasi sesuai aturan, dan mendeteksi mencegah kecurangan atau kesalahan sejak awal. Internal control memiliki 3 peran penting. Yang pertama, melindungi aset perusahaan. Internal control itu membantu menjaga aset perusahaan agar gak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Kalau sistem internal controlnya kuat, kita bisa meminimalkan risiko pencurian, penipuan, atau kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, sehingga nantinya operasional bisnis bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan adanya internal control, kita bisa memastikan bahwa setiap proses dan sumber daya digunakan secara optimal. Gak ada yang boros, gak ada yang nganggur, dan semua kegiatan bisa berjalan lancar. Contohnya ya, kalau mau
bikin acara, pasti ada tim-tim yang menghandle satu bagian, seperti yang menyiapkan makan-makan ya tim konsumsi dan sebagainya. Ini juga bisa membantu organisasi itu menjadi lebih produktif dan terarah. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya internal control, kita bisa memastikan bahwa seluruh aktivitas di perusahaan ini berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang ada. Jadi, nantinya gak bakalan ada yang kena sanksi, denda, dan juga kerugian yang nantinya bisa berdampak jangka panjang. Oke, lanjut ke Board of Commissioners atau juga disingkat BOC. BOC di perusahaan ngapain sih? BOC itu tugasnya mengawasi jalannya perusahaan. Jadi, semua yang direncanakan bisa berjalan sesuai tujuan dan aturan. Pengawasan dari BOC itu penting banget buat mastiin perusahaan tetap on track atau tetap berada pada jalurnya. Oh, jadi itu tugas dari BOC. Next, kita akan membahas tentang internal dan external audit. Internal audit itu kayak detektif internal di perusahaan. Tugasnya ya buat ngecek, ngawasin, dan memastikan semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai aturan, aman, dan efisien. Internal audit tuh bakal ngelihat apakah sistem pengendalian internal perusahaan ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Ada gak resiko atau potensi yang bisa bikin perusahaan rugi? Terus proses kerja di perusahaan sudah efektif dan sesuai prosedur belum? Ya kurang lebih begitu deh. Nah, itu untuk internal audit. Next, external audit itu kayak wasit dari luar lapangan yang datang untuk mengecek laporan keuangan perusahaan secara independen. Mereka ini bukan orang dari dalam perusahaan, tapi pihak ketiga profesional yang biasanya berasal dari kantor akuntan publik. Yang tugasnya yang mengecek apakah laporan keuangan perusahaan itu benar, jujur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Memastikan gak ada memanipulasi data atau angka yang ngawur, dan kasih opini resmi tentang kelayakan laporan keuangan perusahaan. Terus, peran dan tanggung jawabnya apa aja? Yang pertama, ada kewenangan auditor. Auditor eksternal itu punya hak buat akses semua informasi yang dibutuhin. Mereka boleh minta dokumen, data, bahkan nanya-nanya langsung ke manajemen soal laporan keuangan. Terus, yang kedua ada prinsip-prinsip audit eksternal. Yang pertama ada independensi. Audit eksternal ini harus netral, nggak boleh ada titipan atau tekanan dari perusahaan. Terus kepatuhan terhadap standar akuntansi eksternal. Harus audit sesuai aturan baku yang berlaku, kayak standar akuntansi atau standar audit dari badan resmi. Terus konsistensi. Metode audit harus sama dari tahun ke tahun, biar hasilnya itu bisa dapat dibandingkan dan dipercaya. Lalu yang terakhir, transparansi. Hasil audit itu harus jelas, detail, dan disampaikan ke manajemen pemegang saham. Kalau ada masalah yang harus ditulis apa adanya di laporan audit. Sebagai kesimpulan, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal sangat penting bagi keberlangsungan operasional sebuah perusahaan. Keduanya berperan dalam memastikan aktivitas bisnis berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mampu menghadapi berbagai potensi risiko yang mengganggu stabilitas perusahaan. Didukung oleh peran pengawasan dari Board of Commissioner, Audit Committee, Internal Audit, dan External Audit, perusahaan diharapkan dapat menjaga integritas laporan keuangan, mematuhi peraturan, serta meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan masyarakat luas. Dengan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meminimalisir potensi kerugian, mengambil keputusan lebih bijak, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Mungkin itu aja untuk materi kita kali ini. Terima kasih.